YN Tulungagung. Siapa sih yang gak kenal dengan kampus ini? YN Tulungagung merupakan salah satu kampus terbesar di Tulungagung loh. Kampus ini didirikan pada tanggal 6 Agustus 2013 yang berlokasi di Jalan Mayor Sujadi Timur nomor 46 Pelosok Kandang Tulungagung. Wah, luas dan megah sekali ya. Praktek pengalaman lapangan atau PPL merupakan program yang wajib diikuti oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YN Tulungagung. Sebagai salah satu bentuk dari syarat kelulusan, dalam program praktek lapangan ini mahasiswa diberi kesempatan untuk memperoleh ilmu dan pengalaman baru di dunia kerja nyata, yaitu di suatu lembaga atau institusi yang berhubungan dengan jurusan yang diambil. Selain itu, untuk menambah wawasan bagi mereka semua, Tulungagung sendiri adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terbagi atas 19 kecamatan. Tulungagung juga tumbuh berkembang sebagai industri kecil dan menengah, di mana pada masing-masing daerah memiliki potensi tersendiri, termasuk potensi perekonomiannya. Berhubung adanya pandemi COVID saat ini, PPL YN Tulungagung dilaksanakan secara daring oleh mahasiswa di lokasi desa masing-masing. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak kalian mengetahui tentang lembaga yang aku ambil, yaitu Peternakan Bebek Petelur Pak Slamet yang berlokasi di Desa Kalidawer, Tulungagung. Saya Dwi Rizkyana Safitri, jurusan Ekonomi Syariah. Selamat datang di PPL Gelombang 2 YN Tulungagung. Ya, Kalidawer. Lokasi yang diambil dalam observasi kali ini, tepatnya di ujung selatan Kabupaten Tulungagung. Kalidawer merupakan salah satu kecamatan di mana sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan. Tidak heran kalau mayoritas penghasilan masyarakatnya adalah dari bertani, berkebun, dan beternak. Selain itu, Kecamatan Kalidawer ini juga memiliki banyak sekali potensi loh, mulai dari potensi perekonomiannya dan bahkan memiliki potensi dalam pariwisata. Adanya suatu industri mampu memberikan suatu solusi terhadap suatu pendapatan perekonomian dan ketenaga kerjaan yang dihadapi oleh suatu negara. Usaha dibedakan menjadi 3, yaitu usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Usaha kecil merupakan usaha yang dilakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang setengah jadi atau kurang nilainya, menjadi barang yang lebih tinggi. Usaha kecil merupakan usaha informal oleh individu setiap usaha rumah tangga ataupun pedagang kecil. Salah satunya usaha peternakan bebek petelur Pak Slamet, di mana keberadaan usaha ini memiliki eksternalitas tersendiri terhadap masyarakat ataupun pendapatan. Dalam observasi ini, tidak lupa mematuhi protokol kesehatan dan selalu memakai masker. Ini dia usaha peternakan bebek petelur Pak Slamet. Usaha ini berdiri pada tahun 2009. Hingga saat ini, usaha peternakan bebek Pak Slamet ini berdiri selama 13 tahun. Usaha ini didirikan oleh Bapak Slamet Riyadi dan berkembang pesat hingga tahun sekarang. Semula, usaha ini hanya mempunyai 30 ekor bebek yang dikembangkan terus-menerus menggunakan mesin penetas. Hingga sampai sekarang, saat ini yang diternak mencapai 2.500 unggas bebek. Sampai sekarang, usaha ini juga memiliki 2 tempat peternakan yang lokasinya tidak jauh dari tempat peternakan yang pertama. Usaha ini menghasilkan atau memproduksi telur bebek dengan produksi puncak mencapai 97% per 100 ekornya dengan rata-rata 40%. Dengan penghasilan omset 6-7 juta setiap bulannya. Usaha ini memasarkan produknya dari mulut ke mulut. Namun selama pandemi ini,
Pak Slamet memasarkan usahanya melalui sosial media, WhatsApp, dan Facebook. Selain itu juga sering mengirimkan hasil ternak ke berbagai daerah seperti Jakarta dan Kalimantan. Tidak hanya melakukan observasi, di sini juga diajarkan bagaimana cara membersihkan telur secara baik dan menghitung setiap pemasukan ataupun pengeluaran telur setiap harinya. Tidak hanya itu, kita di sini juga diajarkan bagaimana cara membersihkan kandang seperti membersihkan air minum setiap pagi, penyemprotan bakteri kandang 2 minggu sekali, dan menambahkan vitamin turbo dengan mencampurkan keadukan pakan bebek. Lalu di sini juga diajarkan bagaimana cara memberi makan ternak setiap pagi dan sore. Selain menernak bebek, Pak Slamet juga menernak beberapa ayam loh yang berada di pojok kandang bebek tersebut. Setiap harinya ayam-ayam ini juga bertelur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa juga dijual di toko terdekat. Namun jumlahnya tidak seberapa dengan bebek-bebek yang diternak sebelumnya. Kalau yang ini namanya mesin inkubator. Dalam satu hari tempat penetasan telur bebek ini bisa memproses ratusan butir telur loh. Dalam mesin inkubator, mesin ini juga otomatis akan menggeser telur setiap 2 jam. Tujuannya supaya agar semua telur hangat merata. Dan ini anak-anak bebek yang sudah menetas. Selalu ditaruh di bawah lampu yang terus menyala agar bebek-bebek kecil ini merasa hangat seperti dieram. Kalau yang ini merupakan kandang pembesaran. Anak bebek tersebut juga harus mengalami proses brooding. Brooding itu supaya anak bebek bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Lucu-lucu sekali ya. Untuk saat ini, peternakan bebek Pak Slamet ini memiliki 4 karyawan. Asal kalian ketahui, keberadaan usaha peternakan bebek petelur ini juga memiliki pengaruh tersendiri terhadap masyarakat lingkungan sekitar. Ya, eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang ataupun pihak lain. Jika dampaknya merugikan, maka hal itu disebut dengan eksternalitas negatif. Dan begitu pun sebaliknya, jika dampaknya menguntungkan disebut dengan eksternalitas positif. Keberadaan usaha bebek petelur ini juga memiliki dampak eksternalitas tersendiri, terutama terhadap pendapatan masyarakat sekitar. Di mana pendapatan merupakan penghasilan yang didapat masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota keluarga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Eksternalitas positif keberadaan peternakan bebek petelur ini yakni mampu memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan memberikan peluang masyarakat untuk membuka usaha baru, baik itu masyarakat yang bekerja di dalam usaha tersebut maupun masyarakat yang berada di sekitar usaha peternakan bebek petelur tersebut. Dampak positif dari penyerapan tenaga kerja dan timbulnya usaha-usaha ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berefek pada perbaikan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan di masyarakat dan memenuhi kebutuhan warga sekitar. Akan tetapi, peternakan bebek petelur Pak Slamet juga terdapat eksternalitas atau pengaruh negatif
terhadap warga sekitar. Salah satunya menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar peternakan yang membuat masyarakat menjadi resah. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dilakukannya dengan teknologi pengolahan limbah secara sederhana, yakni pengomposan yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha. Itu dia pengalaman PPL yang bisa aku sampaikan dan share ke kalian. Thanks for watching. Bye, sampai jumpa.